Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang satuan-satuan ya. Tapi kalau mau ada bertanya dulu, silakan. Kalau mau bertanya dulu, silakan. Nah, kita sudah membahas mengenai satuan ya. Sekarang kita tambahin lagi, ya. Kita ulangi lagi. Jadi bagaimana kita konversi dari dB mikrovolt dan nulisnya nih. Ini susah nulisnya ya. Coba pakai ini aja. Coba sudah tulis ya. Dari dB mikrovolt, kita convert dari dB mikrovolt dari dB mikrovolt 20 dB mikrovolt ya, itu berapa dB volt? Ini saya susah nulisnya nih. Mikrovolt berapa dB volt? Coba 20 dB mikrovolt berapa dB volt? Kemarin berapa nih? 20 dB mikrovolt berapa dB volt? Halo? Ada yang menjawab? 20 dB volt, 20 dB mikrovolt berapa dB volt? Minus 100 dB volt. Minus 100 dB volt, betul. Nah, sekarang masih 20 dB mikrovolt.
berapa dB milivolt? Berapa dB milivolt? Masih 20 dB mikrovolt. Berapa dB milivolt? Ini maaf nggak bisa saya nulis ya, sebabnya nggak tahu kenapa nih. Internetnya kurang bagus mungkin ya. Dua puluh dB milivolt, 20 dB mikrovolt, berapa dB milivolt? Min 40, Pak. Minus 40 dB milivolt, betul. Nah, sekarang masih 20 dB mikrovolt. Berapa dB mikroampere? Berapa dB mikroampere? Susah-susah nulisnya ya. Nah, tulisannya nggak muncul nih. Jadi mohon maaf aja nih. Coba, 20 dB mikrovolt, berapa dB mikroampere? Rumusnya adalah 2 dB mikrovolt minus 20 log Z, di mana Z-nya 50 ohm. Rumusnya adalah dB mikrovolt minus 20 log Z. Itu sama dengan dB ampere, dB mikroampere. Jadi berapa dB mikroampere? Minus 14. Minus 14 dB mikroampere. Itu tolong dihafal ya rumusnya. Nah, sekarang berapa dB ampere? Berapa dB ampere? Rumusnya dB mikrovolt minus 20 log Z minus 120. Itu rumusnya. dB mikrovolt minus 20 log Z minus 120. Itu rumusnya. Jadi 20 dB mikrovolt, 20 dB mikrovolt, ya, berapa dB ampere? Minus 134, Pak. Oke, minus 134 dB ampere. Ya. Nah, sekarang kita convert dari dB mikrovolt ke dB picowatt. 20 dB mikrovolt itu berapa dB picowatt? Rumusnya adalah dB mikrovolt minus 10 log Z. Minus 10 log Z. dB mikrovolt minus 10 log Z. Itu rumusnya. Mengkonversi dari dB mikrovolt ke dB picowatt. Jadi berapa dB picowatt?
3, Pak. Oke, 3 dB picowatt. Ya, saya minta yang lainnya bisa ngikutin ya. Nah, sekarang kita convert dari dB microwatt ke dBm ya. Dari dB microwatt ke dBm. Masih 20 dB microwatt, berapa dBm? Dua puluh dB microwatt, berapa dBm? Masih pada impedansi 50 ohm. Rumusnya adalah dB microwatt ya minus 10 log Z minus 90. Tolong dicatat rumusnya tuh. Kemudian dihafalin ya. Beli berapa dBm? Rumusnya adalah dB microwatt minus 20 log Z minus 90. Itu adalah rumus untuk mengkonversi dari dB microwatt ke dBm. Jadi berapa dBm? Minus 87. Oke, minus 87, betul. Ya. Nah, kemudian kita sekarang mengkonversi masih dari dB microwatt ke dBW. Ya, dari 20 dB microwatt, berapa dBW? dB apa ya Pak tadi? Ke dBW. Dari dB microwatt ke dBW. Jadi 20 dB microwatt, berapa dBW? dB1. Berapa? Berapa dBW? Minus plus 20 dB microwatt, itu berapa dBW? dBW. dB1 ya.
rumusnya adalah dB mikrowatt minus 10 log Z minus 120. Oke, berapa? Udah ada yang ketemu? Minus minus 117 dBW minus 117 dBW ya. Sekarang kita mengubah di mikrowatt ke mikrowatt ya. Coba 20 dB mikrowatt itu berapa mikrowatt? 20 dB mikrowatt itu berapa mikrowatt? Puluh, Pak. Betul, 10 ya. Rumusnya adalah 10 pangkat dB mikrowatt per 20. Ini kelihatannya sudah lihai ya. Mengkonversi dari satuan-satuan ini penting banget. Nanti ketika ujian, kuncinya adalah ini ya, konversi dari satuan yang ditanyakan ke satuan standar yang digunakan dalam perhitungan. Misalkan ya, untuk perhitungan noise impulse itu satuan standarnya adalah dB mikrowatt per megahertz ya, dB mikrowatt per megahertz. Lalu untuk noise acak satuannya adalah dBm per hertz, dBm per hertz. Ya, jadi saudara kalau bisa mengkonversi dulu satuannya ke satuan standar, maka bisa mengerjakan soalnya. Ya, sudah saya berikan nih rumus-rumusnya. Jadi nanti ketika ujian mudah ya. Sekarang kita mengubah dari dBm nih, satuan yang umum ya. Dari dBm pada impedansi 50 ohm masih, konversi dari dBm 20 dBm ya, itu berapa dB mikrowatt? 20 dBm itu berapa dB mikrowatt? Masih ingat satuannya bahwa 0 dBm, rumusnya 0 dBm itu sama dengan plus 117 dB mikrowatt. Ya, nah sekarang 20 dBm itu berapa dB mikrowatt?
0 dBm, soalnya adalah 20 dBm, itu berapa dB microvolt? Perbedaan jawab? Berapa ya? Halo? Berapa jawabnya? Min 127, Pak. Minus atau plus? Masa minus? Sedangkan 0 dBm Plus, Pak. itu ya 0 dBm aja kan plus 107 dB microvolt. 20 dBm berarti kita naikkan 20 dB. Ya, dari level sebelumnya. Berarti 107 tambah dengan 20 dB. Berarti 127 dB microvolt. Nah, sekarang masih dalam dBm. Ya, 20 dBm itu berapa dB volt? Nah, ini penting misalkan untuk menghitung noise figure. Itu kan satuan standarnya adalah dalam 20 log volt ya. 20 log volt. Bisa jadi soalnya terukur levelnya, level noise-nya dalam dBm. Nah, pertama kali kita bisa mengkonversi dari dBm ke dB volt. Coba sekarang 20 dBm berapa dB volt pada impedansi 50 ohm. Rumusnya mau dicatat, rumusnya adalah dBm plus 10 log Z minus 30. Itu rumusnya. Dari mana angka 30, 50, dan sebagainya. Itu dari 10 log sekian. Ya. Jadi berapa dB volt? Dari 20 dBm plus 10 log Z minus 30. Itu sama dengan plus 7 dB microvolt. Ya. Plus 7 dB microvolt. Nah, sekarang kita mengubah dari dBm, konversi dari dBm ke dB mikroampere. Ya. Jadi 20 dBm itu sama dengan berapa dB mikroampere? dBm berapa dB mikroampere? Rumusnya dBm minus 10 log Z plus 90. Itu rumusnya.
dBm minus 10 watt Z plus 90. Itu rumusnya. Jadi 20 dBm itu berapa dB mikroampere? Ada yang bisa jawab? Dua dBm berapa dB mikroampere? Rumusnya adalah dBm minus 10 watt Z plus 90. Jadi berapa? 93. 93 dB mikroampere. Betul. Ya. Nah, sekarang kita mengubah dari dBm ke dalam dB watt. Ya. 20 dBm itu berapa dB watt? Baca nggak akan kasih rumusnya. Ya. 20 dBm itu berapa dB watt? Jadi dBm ke dB watt itu berapa dB? Minus 30 rumusnya. Ya. dBm minus 30. Minus 10. Minus 10 dB. Sekarang kita mengubah dari volt. Ya. Dari volt. Masih 20 volt. 20 volt. Itu berapa dB mikrovolt? Dua puluh volt. Berapa dB mikrovolt? Coba yang lainnya ya ikut menjawab. Jadi bukan satu orang saja. Tadi suaranya sepertinya sama. Ya. Coba kita belajar cepat. Supaya nanti ujiannya sudah biasa ya menggunakan satuan-satuan tersebut. Dari mikroampere, bagaimana ke dB, volt, ya, dan seterusnya. Sekarang dari volt ke dalam dB mikrovolt. Mudah sekali. 20 volt, berapa dB mikrovolt? 86, Pak. 20 dB mikrovolt, berapa 20 volt, berapa dB mikrovolt? Rumusnya adalah
20 log volt plus 120. Hasilnya adalah 146 dB mikrovolt. 146 dB mikrovolt. Rumusnya 20 log volt plus 120. Ya. Nah, sekarang berapa milivolt? Satuan lebih rendah lagi. Jadi berapa dB milivolt? Jadi betul. 86 ya. Jadi kalau kita mengubah dari volt ke dB milivolt, rumusnya 20 log volt plus 60. Berarti kalau 20 volt itu sama dengan 86 dB milivolt. Sekarang 20 volt, berapa dB volt? Dua puluh volt, berapa dB volt? Berapa jawabnya? Dua puluh volt, berapa dB volt? Ini jadi berapa dB volt tuh? 20 volt, berapa dB volt? Langsung aja 20 volt. Adalah 26 dB mikrovolt. 26 dB maaf, 20 dB volt. Ya, 20 dB volt. Itu caranya gimana, Pak? Yang mana? Yang 20 Volt. volt ke dB volt. Ya, langsung aja 20 log volt. Tadi kan 20 kan? 20 log volt udah dalam volt satuannya nih, 20 log volt. Ini 20 log 20 sama dengan 26 dB volt, ya kan? Coba 20 log volt. 20 log 20. Oh iya, Pak, benar. Ya, 20 log 20 ya. Jadi langsung aja itu mah. Coba apalagi yang kesulitan nih. Bagaimana kita mengubah dari satuan-satuan tersebut ya. Ini kesulitannya kita sering menggunakan satuan dari dBm ke volt ya. Dari dB ke volt ke volt. Jadi satuan standar volt itu banyak digunakan di sini ya. Untuk perhitungan noise figure misalkan rumusnya kan 20 log volt minus
10 log bandwidth dan seterusnya. Kemudian untuk konversi dalam perhitungan noise impulse itu juga dalam volt, ya. Jadi bisa aja diketahuinya itu dalam watt atau dalam dBm. Dan saudara bisa mengubahnya dulu ke dalam volt, ya. Baru setelah itu kita turunkan ke level dari volt ke dB microwatt per megahertz. Saya kira ini sudah cukup ya. Jadi mohon rumus-rumus tersebut dihafal, ya. Jadi kita nggak salah dalam konversi satuan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terkait dengan UAS, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini merupakan kuliah kita terakhir, ya. Jadi pekan depan kita sudah masuk ke UAS, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Untuk kisi-kisi UASnya selain konversi satuan, ada lagi nggak Pak? Ya, kisi-kisinya adalah bahannya, ya, fokusnya di bahan untuk UAS, yaitu setelah UTS. Namun akan saya masukkan juga beberapa, ya, soal tentang pengukuran impedansi, transmisi, dan ini saya penting saya masukkan sebabnya saya lihat dari ujian yang pertama itu kurang baik, ya, dari bahan UTS-nya itu. Mudah-mudahan di UAS ini bisa kita perbaiki lebih baik, ya, gitu. Oke. Sekali lagi, khususnya di bahan setelah UTS. Jadi saudara harus pandai bagaimana mengkonversi satuan dulu, ya, sebelum kita proses selanjutnya. Oke. Open book atau open cheat sheet nggak Pak ujiannya? Kayaknya sih open sheet, ya, open sheet. Nah, ini agar supaya saudara bisa mencatat tuh tadi rumus-rumus yang saya kasih, ya, supaya menyulitkan nantinya. Kelihatannya simpel, tapi kadang-kadang saya lupa bagaimana mengkonversi dari satu satuan tertentu satuan lainnya, ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira kita, Pak, maaf, untuk cheat sheet-nya berarti pakai HVS ya? ya betul. Oke Pak, makasih. Oke, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai sekian aja, ya. Ya prinsipnya ujian itu saya ingin baik nilainya, ya. Makanya sok silakan buka cheat sheet lah, ya. Tapi nggak berarti nggak belajar. Ya. Jadi jangan mengandalkan cheat sheet saja, tapi paham apa yang ditulis cheat sheet itu, ya. Baik, kalau nggak ada lagi hal yang perlu dibahas, mungkin saya cukupkan sampai sekian aja dulu ya. Ini memang kita masih punya waktu cukup banyak 1 jam lagi. Tapi kalau nggak ada yang dibahas, nah mungkin kita akhiri sampai di sini aja ya. Oke? Terus kemudian,
Halo? Kita cukup sampai sekian aja. Pak maaf, yang tadi Z-nya berarti kita selalu pakai yang 50 ohm ya Pak? Ya, betul. Itu pertanyaan yang bagus nih. Tergantung ya. Ini kebetulan kita di RF. Di RF itu kan standar impedansi 50 ohm. Jadi selalu kalau nggak sebutkan 50 ohm, otomatis itu 50 ohm. Kecuali kita berada di lain. Sebutkan ya pada impedansi berapa. Oke. Jadi defaultnya adalah 50 ohm. Paham ya? Baik Pak, terima kasih. Baik, kalau begitu saya akhiri saja pertemuan kita untuk pagi ini. Ya, supaya saudara masih punya waktu cukup banyak untuk mengkaji yang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.